Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, wa sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa zazundahu wa zamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa adim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah kama qala ta'ala fi kitabih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyun habibul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang sakral dan khidmat ini, seiring gema takbir, tahlil, tahmid dan tasbih berkumandang sepanjang malam hingga pagi hari ini, merasuk, menggugah, membangkitkan kesadaran kaum muslimin atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga tidak satu pun hambanya yang mampu menghitung akan nikmat dan karunia-Nya. Untuk itu, marilah kita tautkan hati dan wajah kita hanya untuk Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semua, sehingga pada kesempatan singkat Idul Mubarak ini kita dapat menunaikan kewajiban kita, meskipun dalam suasana kebatinan yang bercampur suka dan duka diakibatkan penyebaran penyakit menular COVID-19 Corona. Semoga lewat berakhirnya Ramadan 1441 Hijriah, berakhir pula penyakit COVID-19 Corona di bumi Nusantara Indonesia yang kita cintai ini. Duduknya di tempat kita yang mulia ini, semoga Allah turunkan rahmat, ampunan, keberkahan, pembebasan api nerakanya. Juga Allah mudahkan rizki kita untuk selalu taat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada uswah teladan kita, pemimpin besar revolusi dunia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah meletakkan satu dasar keyakinan yang mutlak kebenarannya, yakni agama Islam, satu-satunya agama yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umat Islam di penjuru dunia pada saat ini bersyukur dan bergembira merayakan hari besar Islam, yakni Idul Fitri. Kesyukuran, kegembiraan tersebut tidaklah ditandai dengan tarian, nyanyian dan pesta pora, akan tetapi dengan mengagungkan asma Allah, dengan mengagungkan kalimat takbir, tahlil, tahmid dan tasbih. Dengan mengagungkan kalimat tersebut, kita menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, makhluk yang hina di hadapan Allah. Kita hanya dapat memohon pertolongan, perlindungan agar kehidupan kita di dunia ini sampai dengan hari kiamat nanti selalu mendapatkan pertolongan, kebahagiaan dan dihindari dari siksa api neraka. Saat ini kita berhari raya Idul Fitri setelah kita menunaikan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh dengan segala aktivitas ibadah, ritual, baik membaca Al-Quran, sholat tarawih, qiyamul lail,
lalu kita kunci dengan menunaikan zakat fitrah kepada para fuqara wal masakin, dan kita tutup dengan menegakkan salat Id dengan mensiarkan kalimat tasbih. Hari raya Idul Fitri adalah hari kesyukuran dan kegembiraan bagi orang-orang yang beriman karena telah selesai menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan semata-mata mencari ridhonya. Ada dua hal yang dikehendaki dalam setiap perayaan Idul Fitri. Yang pertama, hablum minan nas, perbaikan hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kedua, hablum minallah, perbaikan hubungan manusia dengan Zat yang maha agung, maha tinggi, penguasa alam jagat raya dengan segala isinya. Maka momentum di hari suci, di hari fitri ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk bersilaturahim kepada kedua orang tua, saudara, teman, handai tolang, tetangga, untuk meminta maaf dan doa restunya. Sadar ataupun tidak, sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, kita sering melakukan kesalahan, kehilapan, sehingga melahirkan perbuatan dosa. Maka momentum hari ini, mari kita lebur semua noda dan dosa di antara kita, untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana baginda Rasulullah menyatakan dalam hadis qudsinya, la taqata'u wa la tadabbaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana la yakhillu lil muslimin ayahduru akhahu fawqa salasin. Janganlah engkau saling bermusuhan, janganlah engkau saling belakang membelakangi, janganlah engkau saling membenci, janganlah engkau saling mendendam. Jadilah engkau hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim bermusuhan melebihi dari 3 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah terjadi dalam perjalanan sejarah peradaban hidup dan kehidupan umat manusia di mana Allah menurunkan ujian, cobaan, musibah, penyakit menular yang merata di seluruh negara-negara belahan dunia. Kalau kita mau meneliti dalam-dalam secara akademisi, bahwasanya penyebaran penyakit menular itu terjadi siklusnya 100 tahun sekali. Di abad ke-16-17 Allah menurunkan penyakit menular yang namanya tuberkulera malaria. 100 tahun kemudian Allah turunkan penyakit menular yang namanya Hindi, meningitis, MERS, flu burung. Hanya saja penyakit-penyakit menular tersebut terjadi di wilayah-wilayah negara-negara kota-kota tertentu. Berbeda di tahun 2020 ini Allah turunkan penyakit menular COVID-19 Corona yang merata di seluruh belahan dunia. Bahkan pemerintah kita tanggal 2 Maret 2020 ketika mengumumkan 2 warganya terkena virus corona ini, sontak media cetak elektronik dari Sabang sampai Merauke, rakyat pemerintah dibuat panik, sehingga dibuatlah aturan untuk menyelamatkan rakyatnya. Tempat-tempat ibadah, tempat-tempat berperadaban, sekolah, kuliah ditutup, bahkan sebagian rakyat di PHK. Lalu bagaimana kita umat Islam menyikapi kondisi dan keadaan ini? Kita wajib bersabar, ikhlas, menerima takdir baik dan takdir buruk yang terjadi pada diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara ini. Tetap menjaga diri, keluarga, lingkungan dari penyebarannya, dan tetap menjaga kekompakan, persatuan, kesatuan umat. Virus menular ini pernah terjadi di masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ratusan tahun silam, tepatnya di Madinatul Munawwarah. Suatu ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Umar bin Khattab, datang menemui baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, di kota-kota kami, di kampung-kampung kami, penyebaran penyakit menular ta'an sudah menyebabkan rakyat masyarakat setiap harinya 1000 orang meninggal. Dengan tegas Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, perintahkan kepada mereka untuk memisahkan antara yang sakit dengan yang sehat. Bagi yang sakit disembuhkan, diobati. Bagi yang masih sehat tetap bertahan di rumah, lockdown.
Kalau di rumah sudah tidak aman, maka larilah ke gunung-gunung, ke bukit-bukit yang tinggi. Apabila di tempat-tempat yang tinggi, bukit-bukit tinggi sudah tidak aman pula, maka carilah tempat-tempat yang banyak airnya untuk tetap bertahan hidup dan kehidupan ini. Tapi bagi wilayah, kampung-kampung, kota-kota, negeri-negeri yang belum terkena penyebaran penyakit menular dan belum ada yang meninggal di satu kampung tersebut, Rasulullah dengan tegas memerintahkan untuk tetap beraktivitas, berniaga, menegakkan syariat Allah dan Rasulnya. Baik itu sholat berjamaah, sholat Jumat, baik itu perintah ibadah mahdoh dan ghair mahdoh lainnya. Bayangkan kalau pada saat itu Rasulullah memerintahkan seluruh negerinya untuk di lockdown. Manusia rakyatnya bukan mati karena virus taun, tapi mati karena kelaparan. Bagaimana dengan pemerintahan di negeri yang kita cintai ini? Sudah cukup baik, sekalipun tidak di lockdown tapi semi lockdown, karena dikhawatirkan kas negara tak sanggup dan tak cukup untuk memberikan makan kepada seluruh rakyatnya yang berjumlah 287 juta. Dari keterangan hadis qudsi baginda Rasulullah lainnya mengatakan, yang namanya penyakit menular itu terjadi 52 hari. Apabila 52 hari masih terus menerus penyebaran penyakit itu masih ada, maka di sana dikatakan behind, ada tangan-tangan jahat, ada konspirasi oleh segelintir orang, oleh kekuatan yang ingin menghancurkan hidup dan kehidupan umat manusia. Bisa saja memisahkan umat dari ajaran agamanya, bisa saja memiskinkan rakyatnya, bisa saja ingin menghancurkan dunia dan dikuasai oleh segelintir orang. Wallahu a'lam bishawab. Dalam kondisi apapun dan bagaimanapun dan sesulit apapun, bagi orang-orang yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, itu semua merupakan sunnatullah. Dia akan mengetahui bahwasanya ujian, cobaan, musibah ataupun penyakit menular ini merupakan takdir ketetapan Allah yang bersifat kauniyah qadariyah. Kadar ketetapan Allah yang berlaku bagi seluruh alam semesta, juga seluruh umat manusia. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah atas izin Allah, baik itu atas izin Allah maupun atas perbuatan jahat manusia. Sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wa basyyiris sabirin. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Kata Allah, akan kuuji kepada seluruh umat manusia dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta benda, kekurangan buah-buahan. Sampaikan kepada mereka kabar gembira. Bagi mereka-mereka yang bersabar, ikhlas menerima takdir-takdir buruk di negeri yang kita cintai ini, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Apabila datang satu musibah ujian kepadamu, katakan, kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Saudara-saudaraku seiman dan seperjuangan, apabila saat ini ada warga kita di negeri ini ataupun negeri-negeri tetangga kita yang Allah berikan ujian penyakit menular, itu berarti Allah sedang sayang, Allah cinta kepada mereka. Dikatakan dalam keterangan hadis qudsi, "Inna idzamal zaza ma izamil bala wa inna Allah ta'ala idza habba qaumun ibtalahum." Sesungguhnya nilai pahala seseorang itu diukur dari ujian cobaan musibah yang dihadapinya. Apabila Allah mencintai seseorang, Allah berikan ujian cobaan musibah yang bertubi-tubi. Apabila ia sabar, ridho, Allah akan ridho kepadanya. Apabila ia tidak sabar dan tidak ridho, maka murka Allah akan datang. Lalu bagaimana apabila sampai menyebabkan kematian yang begitu banyak akibat COVID-19 corona ini? Itu pun tanda-tanda kebaikan yang Allah turunkan. Dikatakan dalam hadis qudsi baginda Rasulullah SAW, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah percepat kematian baginya. Apabila Allah tidak menyukai kepada hambanya, maka Allah hambat kematian baginya, sehingga terus menerus dosanya menumpuk dan kelak ia akan diminta pertanggungjawaban di mata Allah Subhanahu wa taala. Hatta jarum yang tertusuk badan kita itu pun pertanda dosa-dosa kita sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian cobaan musibah penyakit menular yang terjadi di negeri kita ini,
kita hadapi dengan tenang, dengan sabar. Rasulullah pun pernah mendapatkan ujian di karantina 40 hari menjadi nabi dan rasul. Nabi Yunus 40 hari sehingga rakyatnya menjadi sabar. Nabi Yusuf pun di karantina 2 tahun bisa menjadi raja dan nabi. Nah, kita saat ini tetap harus istiqomah dan tetap mengikuti aturan pemerintah. Adapun perintah mahdo dan gairah mahdo kepada Allah dan Rasulnya, itu tetap wajib dilaksanakan. Kalau masjid ditutup, maka tenaga-tenaga asing pun harusnya tidak boleh masuk ke negeri ini. Kalau masjid ditutup, maka konser-konser musik pun pemerintah harus melarangnya. Sehingga di sana ada rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah semua datang dari al-fakir pribadi. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.